Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara penggunaan aplikasi SPSS dalam mengolah data statistika. Sebelum kami mulai memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aslia Safika dengan NIM 17076230036. Saya Zahra Natania Rifin dengan NIM 17076230019. Dan saya Nisa Rosa Monik dengan NIM 17076230041. Saya Arzuna Ratma Hanifah dengan NIM 17076230076. Dan saya Muhammad Fahmi Febrianto dengan NIM 17076230038. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Luna. Untuk Luna dipersilahkan. Selanjutnya saya akan mengikut data ke dalam SPSS. Yang pertama masuk ke variabel view, lalu masukkan variabel gender. Yang kedua usia kerja. Sorry. Selanjutnya ke desimal, semuanya di angka 0. Lalu kemudian ke label, tulis semua variabel gender, kinerja, usia kerja, X1 dan X2. Maaf. 20 sampai 30. Yang kedua, usia 31 sampai 40. Yang ketiga, usia 41 sampai 50. Lalu ke measure, variabel gender kita ke nominal. Variabel usia kerja ke ordinal. X1 scale, X2 scale, X3 scale. Selanjutnya ke data view. Kita masukkan data copy semuanya. Masukkan ke SPSS. Sudah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari data variabel kelompok. Pertama kita klik Analyze Explore. Di sini kita masukin dependent list-nya itu kinerja karyawan, factor list-nya itu gender dan usia kerja. Lalu klik plots. Di sini untuk box plot itu vector level shader dan
Lalu deskriptifnya itu stem and leaf. Normality post with testnya diklik, lalu klik continue, klik OK. Jadi ini adalah output dari uji normalitas dan uji outlier. Nah, datanya ini sudah dipindahkan ke Word. Dari tes normalitas dan outlier dari variabel kelompok gender. Yang pertama ini, kita bisa melihat dari nilai signifikasi untuk gender laki-laki ini sebesar 0,1 dari nilai signifikasi data yang berdistribusi normal, yaitu 0,05. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah nilai signifikasi gender perempuan sebesar 0,068, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel kelompok gender ini berdistribusi secara normal. Yang kedua ini, kita mencari variabel kelompok usia kerja. Berdasarkan nilai signifikasinya, yang seperti kita ketahui bahwa data yang berdistribusi normal itu yang lebih dari 0,05. Yang pertama ini nilai signifikasi usia kerja pada umur 20-30 tahun itu sebesar 0,157, yang lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, nilai signifikasi usia kerja 31-40 tahun sebesar 0,136, yang artinya lebih besar dari 0,05. Besar 0,023, yang kurang dari 0,05. Tapi data ini dapat disimpulkan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arzaluna. Untuk soal nomor 2, kita akan mencari tahu apakah terdapat formulir atau tidak pada tiap kelompok variabel. Berdasarkan gambar pada box plot variabel kelompok gender, terlihat bahwa box plot memiliki garis atau ekor yang terbilang normal dan tidak memiliki titik-titik di luar box plot. Sehingga dapat disimpulkan data kelompok variabel gender pada kelompok usia kerja. Berdasarkan gambar pada box plot variabel kelompok usia kerja, terlihat bahwa box plot memiliki garis atau ekor yang terbilang normal dan tidak dapat disimpulkan data kelompok variabel usia kerja tidak memiliki outlier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nomor 3, kita diminta untuk membuat hipotesis antara variabel independen dan variabel X1 terhadap untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh antara produktivitas. Untuk H alternatifnya terdapat pengaruh antara produktivitas kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang kedua, pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh antara insentif terhadap kinerja karyawan, dan untuk alternatifnya terdapat pengaruh antara insentif terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh antara H1 dan X2 terhadap Y. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh antara produktivitas kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan. Untuk H alternatifnya terdapat pengaruh antara produktivitas dan insentif terhadap kinerja karyawan. Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan melanjutkan terlebih dahulu yang akan dijelaskan rekan saya, Monik. Oke, jadi di sini kita akan melakukan uji korelasi yang dimana koefisien korelasi atau Y. Nah, di sini kita klik analyze. Lalu kita pergi ke slide. Kita klik variable. Nah, di sini untuk variabelnya kita masukkan X1 dan X2. X1 produktivitas kerja, X2 itu insentif. Jadi kita masukkan variabel Y-nya yaitu
Oke, untuk outputnya di sini sudah terlihat. Nah, kita pindah ke Word untuk melakukan pembahasan jawaban. Oke, jadi di sini kita bisa lihat berdasarkan nilai seek to tail dan nilai persen korelasi dari X1 atau produktivitas kerja, nilai seek to tail-nya sebesar 0,01. Atau kurang dari 0,01 dan kurang dari 0,05. Lalu di sini kita bisa nilai persen korelasinya, yaitu adalah yang akan 0 yang bisa kita baca dengan 0,759. Jadi dapat disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan antara produktivitas kerja terhadap kinerja karyawan dengan tingkat korelasi minus. Sebagai informasi, dasar pengambilan keputusannya apa? Jika nilai kurang dari 0,05, maka bisa disebut korelasi. Sementara jika nilai seek-nya lebih dari 0,0, lalu untuk nol koma 61 sampai 0, Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fahmi. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dan juga analisis regresi linear berganda untuk data ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression Linear. Untuk variabel kinerja karyawan atau variabel Y ini kita masukkan ke dalam kolom dependent. Dan untuk variabel X1 dan juga X2 kita masukkan ke dalam kolom independent. Kemudian kita klik statistik. Untuk deskriptifnya ini kita centang dan collinearity diagnostiknya juga kita centang. Kemudian Durbin Watson-nya juga kita centang. Kemudian continue. Kemudian kita buka opsi plot. Untuk yang pertama, Sresit ini kita masukkan ke dalam kolom Y. Dan Zpred kita masukkan ke dalam kolom X. Kemudian histogram dan juga normal probability plot ini kita centang. Continue. Dan kemudian oke. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari uji asumsi klasik dan juga analisis regresi linear berganda. Untuk pembahasan, di sini saya akan beralih ke dalam Word. Baik, jadi uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas, yang mana berdasarkan gambar dari normal probability plot, ini terlihat bahwa datanya berdistribusi mengikuti garis diagonal. Dan juga terlihat datanya tidak menyebar, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua itu ada uji multikolinearitas, yang mana untuk uji multikolinearitas ini kita memperhatikan nilai tolerance dan juga VIF, yang mana masing-masing nilai tolerance dan juga VIF dari X1 dan X2 ini sama, yang mana untuk nilai toleransinya yaitu sebesar 0,869, yang mana ini lebih besar dari 0,1. 0,1 ini merupakan titik acuan. Kemudian nilai VIF-nya juga sebesar 1,151, yang mana ini lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai toleransi dan juga VIF yang didapatkan dari variabel X1 dan juga X2, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berikutnya, uji asumsi klasik yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas, yang mana dalam
gambar scatter plot ini terlihat bahwa datanya menyebar di atas dan juga di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak terdapat pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian ada analisis regresi linear berganda. Untuk analisis regresi linear yang berganda, yang pertama kita akan lakukan adalah uji T parsial. Yang mana untuk uji T parsial ini kita memperhatikan nilai signifikansi. Berdasarkan nilai signifikansi dari variabel X1 maupun X2 ini sebesar lebih kecil dari 0,001. Yang mana ini lebih kecil dari titik acuan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing baik itu produktivitas kerja maupun insentif berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Kemudian, analisis regresi linear berganda yang kedua itu ada uji F simultan, yang mana untuk uji F simultan ini kita memperhatikan nilai signifikan, yang mana nilai signifikannya yaitu lebih kecil dari 0,001, yang mana ini lebih kecil dari 0,05 sebagai titik acuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja dan juga insentif berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Terakhir itu ada koefisien determinasi, yang mana di sini kita melihat nilai adjusted R-square. Berdasarkan nilai adjusted R-square yang sebesar 0,789, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaruh produktivitas kerja dan insentif secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 78,9%. Baik, mungkin itu cukup sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik dan juga analisis regresi linear berganda. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah jawaban dari hasil hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, berdasarkan uji T parsial, diketahui nilai signifikasi produktivitas kerja sebesar lebih kecil dari 0,001 dan lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan produktivitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Maka H0 tidak terdapat pengaruh antara produktivitas kerja terhadap kinerja karyawan atau ditolak. Untuk hal alternatif, terdapat pengaruh antara produktivitas kerja terhadap kinerja karyawan atau diterima. Untuk hipotesis yang kedua, berdasarkan uji T parsial, diketahui nilai signifikasi insentif sebesar lebih kecil dari 0,001 dan lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan insentif berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Maka H0 tidak terdapat pengaruh antara insentif terhadap kinerja karyawan atau ditolak, dan hal alternatif terdapat pengaruh antara insentif terhadap kinerja karyawan atau diterima. Untuk hipotesis yang ketiga, berdasarkan uji F simultan diketahui nilai signifikasi sebesar lebih kecil dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan produktivitas kerja dan insentif berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Maka H0 tidak terdapat pengaruh antara produktivitas kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan atau ditolak, dan hal alternatif terdapat pengaruh antara produktivitas kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan atau diterima. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai tata cara penggunaan aplikasi SPSS dalam mengolah data statistika. Semoga video ini dapat menjadi acuan bagi teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.